Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, kita itu senang kalau firman Tuhan itu dapat diterapkan dan mendengarkan kesaksian orang bagaimana dia menghidupi firman Tuhan ya. Jadi pada waktu Pendeta Yohanes, adik saya di sini, banyak orang bertanya ya, bagaimana dia menerima Tuhan, bagaimana dia mau melayani Tuhan. Jadi dia menceritakan sebetulnya peristiwanya, saudara, ya termasuk sesuatu yang agak luar biasa ya dalam penyerahannya itu. Sebetulnya sudah lama dia ada di gereja sejak kecil ya, dulu ikut sekolah minggu yang saya adakan karena kita perbedaan umurnya jauh ya, sekitar 15 tahun. Jadi pada waktu saya masih 13 tahun sudah mengadakan sekolah minggu. Jadi pada waktu dia kira-kira ya sudah 4 tahun, 5 tahun itu ikut sekolah minggu saya. Saudara, pada waktu dia katakan, pada waktu dia sudah di dalam Tuhan, ya percaya Tuhan, tapi hidupnya ya biasa-biasa saja. Masih suka naik motor, masih suka ngebut-ngebutan, masih ya biasalah seperti anak muda-muda pada umumnya. Dia ya kuliah, kadang-kadang bolos dan lain-lainnya ya. Jadi termasuk anak-anak muda yang agak nakal ya. Ke gereja kadang-kadang, dan juga apalagi baca firman Tuhan kayaknya udah gak pernah gitu ya. Nah lalu pada suatu hari dia kemudian hari dia tuh menjadi ketua kaum muda di gerejanya karena sudah lama sekali bergereja di gereja Kalvari. Nah pada waktu itu ada retreat mau pergi ke Pulau Bidadari dari Jakarta. Mau ke Pulau Bidadari di antara Pulau Seribu itu ya. Mereka 15 orang naik kapal kecil. Lalu ditambah lagi dari gereja lain ada yang ikut, sekitar 15 orang juga. Padahal kapal itu muatannya hanya boleh 15. Tapi karena anak-anak muda, hayo nggak apa-apa begitu, akhirnya terlalu banyak penumpang di dalam kapal yang kecil itu. Nah apa mau dikata, dalam perjalanan itu perahunya bocor. Jadi air masuk, lalu ada yang berdiri, karena ada yang berdiri perahu terbalik. Dan mereka terbalik, lalu aduh sudah semua tolong ya. Dia sendiri juga tidak tahu harus bagaimana. Lalu dia terus hanya berpegang kepada sebuah kayu, sepotong kayu yang kecil. Karena semua orang sudah terpencar-pencar, lalu dia sendiri juga berenang sebisa-bisanya mau mencari pertolongan. Karena dilihat seperti pulaunya udah kelihatan tuh ya, padahal masih jauh. Jadi dia coba berenang sudah entah sudah berapa jam dia berenang sampai sudah kelelahan. Dia sudah nggak tahan lagi, tetapi dia masih berpegangan pada kayu yang kecil itu. Pada waktu itu dia berdoa, Tuhan, iya ya Tuhan, kalau dia rasa mungkin ini sudah waktunya, dia pikir barangkali dia sudah akan mati di laut ini ya. Tapi dia berdoa, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya mau melayani Engkau kalau Tuhan memberi saya hidup. Ya, jadi saya mau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Nah setelah dia berdoa, dia melihat dari jauh ada titik hitam. Semakin lama hitam itu makin dekat, ternyata kapal. Ya, dan ajaibnya kapal ini menuju ke arah dia. Sehingga orang-orang di kapal itu melihat dia yang terapung-apung di atas laut itu, mereka menolong dia diselamatkan. Nah, jadi akhirnya dia mau melayani lebih baik lagi, walaupun dia sudah menjadi ketua pemuda ya, tetapi dia mau melayani lebih baik lagi dan dia ingin menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Tapi pada waktu itu ya dia melayani sebaik-baiknya, menggunakan waktu sebaik-baiknya, tapi dia ya menghidupi hidup biasa,
namun sekarang hidupnya lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian dia sudah menikah, mendapatkan seorang istri dan dikaruniai seorang putra. Tetapi dalam pandangannya untuk melayani Tuhan, dia pikir dia sudah cukup melayani, setia, mengikuti semua kegiatan di gereja dan lain-lainnya. Namun pada waktu dia dikaruniai seorang anak itu baru sekitar 8 bulan, 6 bulan atau 8 bulan, kena leukemia. Nah saudara, bayangkan orang tua baru mempunyai seorang anak yang masih bayi, kena leukemia. Waduh. Jadi mereka berdua tuh bergumul sekali ya. Aduh, ini anak sakit saudara. Ya kita anak pertama dan segala hati kita segala-galanya untuk anak itu ya. Waktu anak ini sakit dan waduh kasihan saudara, diinfus, ditambah darah dari tangan, dari kepala. Aduh, tidak tega melihatnya ya. Namun dia tetap ada sepasang suami istri misionaris yang mendukung dan menguatkan dia. Dia diminta supaya tinggal bersama mereka supaya jauh dari pendapat orang yang bermacam-macam. Lalu mereka banyak berdoa dan dia ingat Tuhan Yesus saja pada waktu akan disalibkan, dia masih mengatakan, Tuhan bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi ini pendeta Yohanes berdoa terus ya di depan anaknya, dia mendoakan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, Tuhan sembuhkan. Kalau tidak pun Tuhan hanya kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, setelah selesai amin, tidak lama kemudian anak itu menghembuskan napas terakhir. Lalu dia merasa ya dengan rela dia mengatakan, ya Tuhan kalau Tuhan mau saya melayani sepenuh waktu, saya tinggalkan semua bisnisnya. Pada waktu itu dia sudah ada bisnis dan tinggalkan semuanya, dia menuju ke seminari, dia menuju ke STBI dan dia mau belajar menyiapkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah begitu saudara ya, jadi dia mau mempersembahkan tubuhnya yang hidup dan kudus. Nah saya bacakan ayatnya, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Dan saudara-saudara jangan tunggu ada peristiwa seperti itu ya, karena di antara pada waktu peristiwa itu ada 4 yang meninggal, tenggelam, lalu yang lain survive, tapi masing-masing ada ceritanya yang luar biasa sampai mereka dapat diselamatkan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memilih kami untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Biarlah Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini menggunakan waktu dengan baik dan rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Menggunakan hidup ini, tubuh ini sebagai pelayan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara ya, supaya kita dapat menggunakan hidup kita untuk melayani. Sampai jumpa pula. Tuhan memberkati. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.